Saya di sini akan mengisahkan 6 hari sebelum kematian Soekarno. Tapi sebelum kalian memasuki video selanjutnya, silakan like and subscribe dan nyalakan loncengnya. Wafatnya Soekarno menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia, sebab tokoh sebesar itu wafat ketika hak-hak asasinya sebagai seorang mantan presiden dirampas oleh penguasa baru yang takut pada citra dan nama besarnya. Soekarno wafat pada hari Minggu pagi, tanggal 21 Juni tahun 1970, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Merupakan rumah sakit milik TNI AD, Satuan Angkatan Perang yang juga menjadi alma mater penguasa baru pengganti Soekarno. Kisah wafatnya Soekarno, seorang laki-laki yang pernah jantan memproklamasikan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Memimpin negara dan menaklukkan beberapa hati wanita yang dijadikannya ibu negara itu, dimulai pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 1970, tepat 6 hari menjelang hari wafatnya. Kisah bermula ketika Soekarno pingsan di tempat rumah tahanan politiknya, di Wisma Yaso, Jakarta, pingsan karena tak kuasa menahan sakit ginjal yang sudah kronis. Maka pada hari itu juga, serdadu yang ditugasi oleh penguasa baru untuk menjaga kondisi dan keselamatan Soekarno disibukkan oleh keadaan genting. Pertama-tama, serdadu berseragam dan bersenjata lengkap, bersiaga penuh di beberapa titik strategis Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang sebetulnya letaknya hanya 5 km dari rumah tahanan politik. Tak kalah banyaknya, petugas keamanan berpakaian preman juga hilir mudik di koridor rumah sakit hingga pelataran parkir. Selagi pagi, suasana terasa mencekam sebab pada hari itu juga, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 1970, Soekarno dibawa ke ruangan intensive care. Kemudian dibawa lagi ke sebuah ruangan perawatan yang sangat sederhana. Untuk ukuran seorang mantan presiden, Soekarno terbaring sangat-sangat lemah di pembaringan. Setelah diberikan perawatan, berangsur-angsur Soekarno mulai sadar, hanya saja anggota tubuhnya membengkak. Terlihat jelas bahwa ginjalnya tak lagi mampu berfungsi menahan segala racun dalam tubuhnya. Sepanjang hari, orang yang dulu pernah sangat berkuasa ini terus memejamkan mata. 2 hari kemudian, sebagaimana dituliskan oleh Taufik Adisusilo, dalam bukunya Soekarno, biografi singkat tahun 1901 sampai tahun 1970, halaman 153 sampai 157, menyebutkan, Megawati anak sulungnya dari Fatmawati, diizinkan tentara untuk mengunjungi ayahnya, menyaksikan ayahnya tergolek lemah dan tak mampu membuka matanya. Kedua mata Mega menitikkan air mata. Bibirnya secara perlahan didekatkan ke telinga manusia yang paling dicintainya ini. Pak, ini Ega, senyap. Soekarno tak sadar. Hari berikutnya, mantan wakil presiden Mo Hatta diizinkan menemui kolega lamanya. Hatta yang ditemani sekretarisnya menghampiri pembaringan Soekarno dengan sangat hati-hati. Dengan segenap kekuatan yang dipunya, Soekarno berhasil membuka matanya, menahan rasa sakit. Ia berkata lemah, "Hatta, kau di sini." Soekarno sadar. Menyaksikan hal tersebut, Hatta tak kuasa menahan kesedihannya. Namun, Hatta tidak ingin Soekarno mengetahui kesedihannya. Dengan sekuat tenaga Hatta memendam kesedihannya dan berusaha menjawab dengan wajar, "Ya, bagaimana keadaanmu, No?" Bibir Soekarno bergetar, tiba-tiba masih dengan lemah. Dia balik bertanya dengan bahasa Belanda kepada Hatta, "How God had met Joe, bagaimana keadaanmu?" kata Soekarno. Hatta memaksakan diri tersenyum, tangannya masih memegang lengan Soekarno. Soekarno kemudian terisak bagai anak kecil. Lelaki perkasa itu menangis di depan kawan seperjuangannya. Hatta ikut menangis. "No," hanya itu yang bisa terucap dari bibir Hatta. Ia tidak mampu mengucapkan lebih. Bibirnya bergetar menahan kesedihan sekaligus kekecewaannya. Hatta sangat marah kepada penguasa baru yang sampai hati menyiksa seorang bapak bangsa. Minggu pagi, tanggal 21 Juni tahun 1970, Dr. Marjono, salah seorang anggota dokter kepresidenan, seperti biasa melakukan pemeriksaan rutin, bersama 2 orang paramedis. Dia memeriksa pasien istimewanya itu. Sebagai seorang dokter yang berpengalaman, Marjono seperti tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Dengan sangat hati-hati dan penuh humor, dia memeriksa denyut nadi Soekarno.
Dengan sisa kekuatan yang masih ada, Soekarno menggerakkan tangan kanannya, memegang lengan dokternya. Marjono merasakan panas yang sangat tinggi dari tangan yang amat lemah. Tiba-tiba tangan yang panas itu terkulai. Detik itu juga Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya. Kedua matanya tidak mampu lagi untuk membuka, tubuhnya tergolek tak bergerak lagi. Kini dan untuk selamanya, Soekarno wafat. Begitulah kisah 6 hari menjelang wafatnya Soekarno. Soekarno wafat sebagai tahanan politik yang miskin, ditinggalkan oleh sebagian besar orang yang dahulu mendukungnya dengan sepenuh hati. Namun pada akhirnya meninggalkannya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sebelum meninggal, Soekarno berwasiat agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor. Namun, penguasa baru menampik wasiatnya. Bagi mereka Soekarno tidak boleh dimakamkan berdekatan dengan ibu kota. Maka dipilihlah Blitar, kota yang kala itu dianggap sebagai kelahiran Soekarno oleh penguasa. Sejarah mencatat sejak tahun 1971 hingga 1979, makam Soekarno tidak boleh dikunjungi secara umum, makam dijaga ketat oleh tentara, bila ingin berziarah harus berizin, tidak boleh tidak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa akhir hayat Soekarno begitu menyedihkan. Ketika Soekarno sakit, perawatan yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah diperjuangkannya. Ketika wafat dan dimakamkan pun pusaranya tidak boleh dikunjungi secara bebas hingga 8 tahun lamanya.